Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yushira dengan NIM 220208502006 dari jurusan Pendidikan Kesehatan Keluarga, Fakultas Teknik dari kelas 04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya ke usaha konveksi Rahmat Tailor. Yang pertama yaitu kita membahas tentang profil usaha. Nama usaha Rahmat Tailor, pemilik Jumardi, penanggung jawab Mardiana. Bentuk usaha merupakan butik konveksi skala usaha menengah, tahun berdiri tahun 2009 sampai sekarang. Adapun nomor HP itu 085242562794, alamat Jalan Abdullah Dusirwa. Kemudian latar belakang usaha. Konveksi usaha Rahmat Tailor adalah merupakan perusahaan konveksi yang menerima berbagai pesanan, mulai dari cetakan jas, baju pesta, termak, dan lain-lain. Konveksi Rahmat Tailor berdiri pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dalam bermodalkan nekat serta keahlian yang dimiliki Pak Jumardi dan istrinya, mereka akhirnya mendirikan usaha konveksi Rahmat Tailor ini. Pak Jumardi bersama istrinya mulai merintis usahanya dari nol. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, konveksi Rahmat Tailor ini mulai dikenal banyak orang. Konveksi ini awalnya bertempat di Kecamatan Panaikan, khususnya di Aspol Panaikan selama kurang lebih 6 tahun. Lalu kemudian pindah ke Jalan Abdullah Dusirwa. Konveksi ini mempunyai kurang lebih 12 orang karyawan, 6 orang di rumah dan 6 orang bekerja di luar rumah atau tempat konveksi. Selanjutnya visi dan misi usaha konveksi Rahmat Tailor. Adapun visinya yaitu menjadikan usaha konveksi CV Rahmat Tailor ini menjadi perusahaan konveksi yang bisa dipercaya dengan kualitas yang baik dan pelayanan yang profesional. Adapun misinya yaitu 1. Menciptakan produk konveksi yang berkualitas, yang kedua yaitu membentuk karyawan yang jujur, tulus, dan profesional, yang ketiga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan yang keempat yaitu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil dan menengah. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Pemilik Jumardi, produksi Asri, Arti, Iwan. Di bidang keuangan ada Mardiana, marketing ada Mardiana, dan di bidang operasional ada Rizka dan Iswan. Kemudian cara kepemimpinan para konveksi usaha Rahmat Tailor ini adalah menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis, yaitu pemimpin yang membuka ruang opini bagi anak buahnya. Meskipun hanya Anda yang memegang kendali, namun sangat memperhatikan pendapat anak buahnya. Pemimpin demokratis cenderung mengambil sebuah keputusan atas persetujuan kelompok. Selanjutnya ada SWOT analisis. Kekuatan yang dimiliki usaha konveksi ini yaitu 1. Lokasinya strategis, hasil jahitnya baik dan rapi, harga terjangkau, hasil karya memuaskan bagi para pelanggan, serta pelayanan yang sangat baik dan ramah. Kemudian adapun kelemahan yang dimiliki usaha ini yaitu karena kepadatan jumlah jahitan dan kurangnya karyawan sehingga membuat waktu penjahitan agak lama. Kendala yang dimiliki konveksi Rahmat Tailor. Rahmat Tailor juga terkena dampak dari COVID-19 tahun lalu. Konveksi ini sempat tutup kurang lebih 2 bulan selama COVID dengan pendapatan yang menipis. Tetapi setelah itu konveksi ini kembali buka dan kemudian membuahkan hasil dengan meraup pendapatan yang melonjak dengan 2 kali lipat dari sebelumnya. Adapun peluang usaha yang dimiliki di usaha konveksi Rahmat Tailor ini yaitu adalah salah satu bidang usaha yang menawarkan produk pakaian secara massal atau dalam arti lain partai besar sesuai dengan permintaan. Produk yang biasanya dihasilkan dari usaha ini adalah permintaan jahitan setelan jas, seragam organisasi atau perusahaan, baju pesta, kemeja, bahkan termak dan lain-lain. Permintaan pasar untuk usaha konveksi di Indonesia terbilang tinggi. Tak sedikit pengusaha pemula yang merintis di bidang ini. Alasannya karena pakaian adalah kebutuhan pokok manusia,
Selain itu, pakaian sendiri mengalami perubahan tren dan fungsi dari hari ke hari. Tidak hanya digunakan untuk melindungi tubuh, pakaian juga dapat digunakan sebagai atribut identitas. Hal inilah yang menjadikan usaha pakaian atau konveksi ini tidak pernah mati. Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.